Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada pengertian sumber ilmu pengetahuan. Sumber dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal, sedangkan pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui atau diperoleh manusia melalui pengamatan. Nah, di sini ada definisi suniler ilmu pengetahuan. Nah, adapun yang dimaksud dengan sumber ilmu pengetahuan adalah faktor yang melatar belakangi lahirnya ilmu pengetahuan, dari mana atau dengan cara bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, ternyata latar belakang itu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia dalam mempertahankan dan mencapai tujuan hidup. Selanjutnya ada sumber-sumber utama ilmu pengetahuan. Yang pertama itu sumber rasionalisme. Nah, rasionalisme atau pemikiran. Nah, di sini rasionalisme atau pemikiran itu adalah paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Tokoh-tokohnya adalah Rene Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Nah, dan kedua di sini ada empirisme. Empirisme itu adalah pengetahuan empiris, lebih menekankan pada pengamatan dan pengalaman indrawi atau dikenal dengan pengetahuan aposterir. Nah, pengetahuan yang didapat melalui pengamatan yang disebut dengan empiris. Jadi empiris itu adalah pengetahuan yang didapat melalui pengamatan. Dan rasional pengetahuan empiris dapat dikembangkan melalui pengalaman. Selanjutnya ada sumber ilmu pengetahuan secara detail dikemukakan oleh Hospers dalam kebut, yaitu pengalaman indrawi, penalaran, otoritas atau institution, wahyu atau revelation, keyakinan atau fatih. Nah, di sini selanjutnya ada hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Filsafat merupakan kajian atau sikap hidup yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebijaksanaan. Nah, di sini filsafat terbagi menjadi dua. Pertama, filsafat dan agama. Filsafat. Nah, di sini kan hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang filsafat dan agama. Nah, filsafat dan agama itu, filsafat memiliki kaitan yang erat. Nah, filsafat dan agama memainkan peran mendasar dan fundamental dalam sejarah manusia. Dalam sejarah manusia barat juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup hubungan filsafat dan agama. Filsafat barat ini telah terjadi pada periode Yunani klasik, pertengahan modern, dan kontemporer. Meskipun harus diakui bahwa hubungan keduanya mengalami
pasang surut. Mengenai dikotomi agama dan filsafat serta hubungan antara keluarga para pemikir menjadi dalam 3 kelompok. Pertama, berpandangan bahwa antara keduanya berpendapat hubungan keharmonisan dan tidak ada pertentangan sama sekali. Nah, yang keduanya memandang bahwa filsafat itu bertolak belakang dengan agama. Dan yang ketiga, selanjutnya ada filsafat dan budaya. Filsafat dan budaya adalah cara berpikir dan merasakan diri dalam seluruh segi kehidupan. Nah, dari penjelasan di atas tentang ilmu pengetahuan dan hubungan antara filsafat, agama, dan budaya, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat dari proses rasionalisme dan empirisme. Secara rasionalisme melalui cara berpikir, sedangkan empirisme pengetahuan yang didapat melalui pengamatan. Nah, sedangkan hubungan antara filsafat, agama, dan budaya, filsafat dan agama itu memainkan peran yang mendasar dan fundamental dalam sejarah dan kehidupan manusia, filsafat dan budaya. Nah, sedangkan filsafat dan budaya itu, kebudayaan adalah salah satu sikap batin, sifat dari jiwa manusia, yakni usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup ini lebih mulia. Nah, sekian presentasi dari saya tentang ilmu pengetahuan. Jika ada salah kata ataupun salah pengertian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.